Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebentar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita kembali mengkaji buku Mahasantri Kiat Belajar bagi Orang Sibuk, di mana kita akan melihat bahasan selanjutnya lagi kiat dalam belajar. Kali ini kiat membaca buku agama. Ya, di mana kita memanfaatkan buku untuk sarana belajar. Namun di poin nomor 6 di halaman 112 dari buku ini bisa nanti didapatkan di Tokopedia, Shopee bagi yang senang berbelanja di marketplace, nanti cari akun Rumaiso Store, atau bisa memesan juga di Royfi Store di 0852 00 171 222. 0852 00 171 222, atau bisa lewat reseller dan agen kami, bisa cek di ruwaifi.store. Di situ ada reseller dan agen dari berbagai kota. Nah, meraih ilmu lewat buku dan ulama. Sekarang kita lihat cara meraih ilmu ada dua cara. Satu, mempelajari dari buku terpercaya. Ya, mempelajari dari buku terpercaya. Kita lihat yaitu kenal ilmu, amanat, selamat akidahnya, dan selamat dari bid'ah dan khurafat. Baik. Yaitu ditulis oleh ulama, lebih dahulukan daripada penulis biasa ya. Atau ahli ilmu yang telah dikenal ilmu, amanat dan selamat akidahnya, dan selamat dari bid'ah dan khurafat. Di sini perlu selektif juga berarti dalam memilih buku. Ya. Penulisnya siapa? Kalau itu buku penerjemah, bukan hanya penulisnya. Kalau itu buku terjemahan, bukan hanya penulisnya, tetapi bisa melihat juga dari sisi penerjemahnya, agar tahu buku tersebut tidak salah dalam diterjemahkan gitu. Namun, mengambil ilmu secara otodidak akan menimbulkan dua problema. Satu, butuh waktu yang lama. Dua, ilmunya lemah dan bisa ditemukan banyak salahnya karena ia tidak memiliki dasar dan kaidah yang kuat. Baik. Mengambil ilmu secara otodidak artinya cuma dari buku saja, ada dua problema. Biasanya bacanya itu lama, belajarnya itu lama, waktunya lama. Kemudian kedua, ilmunya lemah. Karena dari sisi pemahaman yang ditemukan banyak salahnya karena ia tidak memiliki dasar dan kaidah yang kuat. Nanti kita gabungkan dengan yang nomor 2 ya. Nomor 2, belajar dari ulama atau seorang ustadz yang pakar secara langsung. Ini thoriqah yang kedua atau cara yang kedua, metode yang kedua, belajar dari ulama atau seorang ustadz yang pakar secara langsung. Terus, cara kedua ini membuat ilmu menancap dengan cepat. Kalau cara pertama dengan belajar otodidak dari buku bisa jadi membuat penuntut ilmu salah jalan, entah itu karena pemahaman yang jelek, kedangkalan ilmunya, atau sebab lainnya. Sedangkan cara kedua bisa terjadi diskusi antara guru dan murid. Nantinya akan terbuka pemahaman ilmu yang baik serta bisa diraih kesimpulan manakah pendapat terkuat serta pendapat yang lemah. Terus jika dua cara di atas? Jika dua cara di atas digabungkan, maka itu lebih sempurna dan lebih baik. Namun tentu saja mempelajari ilmu tersebut tahap demi tahap. Yang penjelasan ini akan diulas pada bahasan lainnya. Yang kedua di sini metodenya adalah dengan belajar dari ulama atau ustadz yang pakar. Metode ini punya keunggulan menancap dengan cepat. Terus cara kedua ini ada diskusi antara guru dan murid, walaupun mungkin lewat daring, lewat online seperti ini. Nantinya akan ada pemahaman yang lebih baik yang bisa diraih kesimpulan manakah pendapat terkuat serta pendapat yang lemah, karena guru bisa menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang ada.
Kalau mau thariqahnya atau metodenya itu dengan menggabungkan cara pertama dan cara kedua dengan buku, kemudian dengan panduan guru. Ya, tidak membaca sendiri, dengan buku dan dengan panduan guru. Sebenarnya dalam penerapan ilmu dunia juga seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya membaca buku karena sudah punya dasar. Jadi dia cuma mengembangkan saja. Kalau dia sudah punya ilmu alat, misalnya dia paham bahasa Arab, kemudian dia ingin telusuri lebih jauh gitu. Kalau memang punya kemampuan untuk menelusuri lebih jauh karena punya ilmu dasar gitu, maka ini tidak masalah. Maka keadaan orang itu beda-beda ya. Kalau orang awam baiknya dengan guru secara langsung, tidak dari buku. Nah, jika dua cara di atas digabungkan, yaitu dari buku dan dari ulama, nah itu lebih bagus. Contohnya misalnya kajian seperti ini, ada buku yang dipakai, ya dimiliki, dibaca sambil guru itu bacakan. Nah, kemudian disimak satu persatu ya bahasan yang dibahas. Atau ini kalau kajiannya dengan kitab bahasa Arab, peserta memiliki kitab bahasa Arab tadi. Ya, peserta memiliki kitab bahasa Arab tadi, kemudian belajar dengan panduan guru tadi dari awal. Terus kita lihat sekarang kalau begitu buku apa yang kita ingin pelajari? Ya, tadi baiknya dengan guru ya. Ini buku panduan belajar Islam dari dasar. Di sini saya sebutkan ada cara-caranya dengan memiliki buku ini. Ada berbagai macam bidang ya. Ada tauhid, ada akidah, ada tafsir, ada fikih. Ada fikih dari ulama belakangan, ada hadis, ada sirah nabawiyah, ada tazkiyatun nufus, akhlak dan amalan, sampai kitab sejarah dan kitab bahasa Arab. Coba kita lihat mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu secara bertahap tetap dengan belajar langsung dari guru. Namun kita butuh belajar dengan memakai rujukan kitab atau buku secara berjenjang. Sehingga ketika belajar dari guru pun demikian. Carilah guru yang mengajarkan ilmu dari dasar. Setelah itu beranjak pada kitab yang lebih advance atau lanjut. Kami berikan contoh kitab-kitab apa yang baiknya kita pelajari. Urutan nomor yang kami sebutkan adalah tingkatan dari dasar hingga lanjutan. Baik, di bawah ini buku-buku yang kami sarankan untuk dimiliki, bahkan kalau bisa dikaji dengan guru. Dari nomor 1 sampai berikutnya, dari nomor rendah itu menunjukkan kitab dasar. Kemudian nomor berikutnya lagi kitab yang di atasnya. Nah, misalnya kitab masalah tauhid, di sini bisa pelajari kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada Salasatul Usul, 3 landasan utama berisi pembahasan mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, At-Tamimi. Terus yang kedua ada Qawaidul Arba. 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Ini juga penulis yang sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau yang nomor 2 ini kami punya buku terjemahannya, ada syarahnya. Bisa miliki buku Muslim tetapi musyrik. Muslim tetapi musyrik. Nanti bisa cari di penerbit Ruwaifi atau di Ruwaifi Store. Terus yang ketiga Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang keempat Kasyfus Syubhat. Ini menyangga syubhat-syubhat seputar syirik. Ini karya Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, lalu kitab akidah ini ada beberapa tingkatan lagi. Ada Ushulus Sittah, ada Lumatul I'tiqad. Kalau Ushulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Lumatul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Hambali. Terus yang ketiga ada Ushulus Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada yang keempat itu Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Kemudian di atasnya ada yang kelima Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang keenam Al-Aqidah At-Tahawiyah karya At-Tahawi Syarah Ibnu Abil Is. Kalau yang keenam ini rata-rata yang nomor 1 sampai nomor 6 kalau kitab akidah ini hampir sama. Kecuali mungkin yang ringan itu Ushulus Sittah cuma menjelaskan 6 poin, terus yang berikutnya lagi Lumatul I'tiqad, Ushulus Sunnah, Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad ini penulis belakangan Syekh Shalal Fauzan ya. Lebih sistematik gitu. Terus Al-Aqidah Wasithiyah dan Al-Aqidah At-Tahawiyah bentuknya dalam bentuk matan, nanti ada penjelasan dari para ulama.
kalau mau belajar ini baiknya dengan guru juga. Nah, untuk rujukan syarah atau penjelasan dari kitab-kitab akidah dan tauhid di atas bisa memakai berbagai kitab penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahasanya mudah. Terjemahannya juga sudah ada. Ada juga dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini biasanya juga terjemahannya sudah ada. Ada Syekh Shalih Al-Syekh, sekarang jadi Menteri Wakaf Saudi Arabia. Terus ada Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini penulis produktif, dibilang pakar hadis dia kuasai, fikih dia kuasai, akidah juga banyak tulisannya. Nah, ini kitab-kitab tauhid dan akidah. Ya, baiknya pelajari dengan guru dan belajari dari dasar. Dan ini lebih dijadikan perhatian ketika belajar. Kuasai ini dulu, masalah iman dipelajari, baru masalah-masalah yang lainnya gitu. Karena dengan benarnya iman maka akan diterima amal kita yang lainnya. Terus yang berikutnya kitab tafsir. Kitab tafsir yang bisa dipelajari ada tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Penulis pertamanya Jalaluddin Al-Mahalli, lalu dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli menulis separuh, Jalaluddin As-Suyuti itu menulis separuh. Ya. Separuh gitu. Catatan atau takliknya ada yang bagus dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, terutama koreksian terhadap akidah asma wa sifat, karena dalam kitab tafsir Jalalain itu terdapat takwil beberapa nama dan sifat Allah. Terus yang kedua Al-Mukhtasar fi Tafsir, terbitan Muassasah Abdullah bin Zaid Al-Ghanim Al-Khairiyah. Kalau Mukhtasar fi Tafsir ini bisa cek di aplikasi, ada di Android maupun di Apple Store ya. Bisa Android, yang pakai Android maupun Apple, nanti cari aplikasi namanya Ayah. Ayah itu dikata ayat ya. Ayah. AYAH, itu diinstal, di dalamnya nanti tinggal dimasukkan saja di dalam aplikasi itu Al-Mukhtasar fi Tafsir. Saya biasanya nukil kalau di status di Facebook atau di Telegram Rumaiso Khataman, biasanya saya nukil dari Al-Mukhtasar fi Tafsir karena tafsirnya ringkas. Lebih ringkas dan mudah dipahami dari tafsir Jalalain. Kemudian yang ketiga tafsir Juz Amma dan beberapa surat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahasanya mudah. Nah, yang keempat tafsir As-Sa'di, lebih lengkap, langsung 30 juz. Nah, saya belum tahu ada terjemahannya atau tidak ya secara lengkap, tapi kalau tafsir Juz Ammanya ada, karya Syekh As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, disebut juga dengan Taisir Karimur Rahman. Kemudian yang kelima ada Aisarut Tafasir, karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini ada dalam beberapa jilid tergantung penerbitnya. Terus yang keenam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Kalau ini lebih terkenal. Kalau terjemahannya versi ringkas ada sekitar 10 jilid. Ya, ada sekitar 10 jilid penerbit Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian yang paling lengkap ini tafsir At-Tabari karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ada yang lebih lengkap lagi, ada tafsir karya Imam As-Suyuti yang lebih lengkap lagi daripada ini. Nah, ini kalau mempelajari yang ringkas-ringkas bisa tafsir Jalalain atau Al-Mukhtasar fi Tafsir, bahkan sudah ada di aplikasi tadi ya, tanpa beli ini ya. Terus ada tafsir As-Sa'di. Nah, itu coba dimiliki jadi koleksian. Kalau tafsir itu sifatnya ada ayat terus telusuri tafsir tadi. Ya. Kalau saya biasanya baca ayat terus saya buka aplikasinya langsung. Jadi buka ayat ya. Ayatnya baca, tinggal klik ayatnya di aplikasi ayat tadi, terus pilih tafsir, nanti keluar ada langsung tafsir versi Indonesianya. Dia bukan bahas terjemahannya ya, tapi langsung tafsirnya. Kita pahami sini ada beberapa kitab tafsir yang saya install di sini. Nah, silakan pakai aplikasi ini lebih mudah. Jadi kalau yang malas untuk beli buku ya bisa pakai aplikasi ini. Mudah untuk memahami Al-Quran juga ayat demi ayat. Terus kitab fikih ini merujuk pada fikih mazhab Syafi'i. Saya lebih cenderung pada fikih mazhab Syafi'i karena ini fikih di negeri kita ya. Dan tidak terlalu banyak perbedaan juga dengan yang kita lakukan dulu-dulu gitu. Namun ini silakan mau pilih yang lain, tapi saya sarankan dengan metode mazhab lebih bagus seperti yang kita terangkan kemarin. Yang penting tidak fanatik, karena dengan metode mazhab itu dalil itu diperingkas, langsung diambil kesimpulan sehingga kita langsung pahami dalil itu ya dengan perkataan ulama gitu. Ulama meringkasnya jadi poin-poin. Nah, dengan poin-poin ini akan mudah. Misalnya tentang rukun wudu,
Ada berapa? Ada 6 dalam mazhab Syafi'i. Rukun mandi ada berapa? Ada 2. Rukun sholat ada 13. Ada versi lain sebut 17 gitu. Bisa belajar dari Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nanti bisa lihat kajian saya ada di YouTube Romiso TV ini, ada kajian Safinatun Najah, saya di beberapa majelis saya bahas itu. Terus yang kedua matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ini karya Al-Qadi Abu Syuja, ulama yang umurnya sekitar 160 tahun, dengan berbagai kitab penjelasan. Ada kitab penjelasannya situ Fathul Qorib, ada At-Tadhib karya Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, ya, terus Al-Iqna karya Imam Asy-Syarbini, kemudian Kifayatul Akhyar. Ya. Terus yang ketiga ada penulis belakangan menulis kitab Al-Fiqh Al-Manhaji karya Mustafa Al-Bugha dan kawan-kawan. Yang lebih advance lagi ada Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi. Terus yang lebih lengkap lagi, bahkan ini untuk perbandingan pendapat dan perbandingan madhab, itu ada Al-Majmu' Syarhul Muhadzab li Asy-Syirazi karya Imam Nawawi. Namun Imam Nawawi cuma menulis sampai pembahasan fikih buyuk, itu pun tidak selesai, lalu dilanjutkan oleh penulis yang lainnya. Jadi kalau mau dasar Safinatun Najah atau matan Al-Ghaya wa Taqrib, ya, itu bisa dijadikan rujukan, ya. Mendingan belajar dari dasar terus paham, terus kita dapati ilmu daripada mempelajari tinggi-tinggi fikihnya, apalagi fikih muqarin atau perbandingan madhab, padahal kita belum level situ gitu. Dengan pelajari yang dasar-dasar saja, lebih paham dan bisa langsung kita praktekkan, kita amalkan. Ada juga kitab fikih dari ulama belakangan seperti Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Saya punya tulisan lengkap di rumaiso.com, ada sampai pembahasan sholat, ya. Kalau tidak salah sampai pembahasan sujud sahwi itu. Nanti bisa dicek. Terus ada Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi. Nah, ini jadi buku rujukan saya dulu ketika belajar fikih awal-awal. Namun Al-Wajiz dari sisi pembahasan lengkap dari awal bab fikih sampai akhir, ya, langsung disertai dalil. Ya, pembahasannya itu langsung disertai dalil. Baiknya dengan guru untuk memahami dalil-dalilnya. Terus ada Fiqh Sunnah karya Syekh Said Sabiq, ini sudah terkenal sejak dulu, ya. Tinggal beberapa catatan saja nanti dipakai untuk penjelasan kitab ini. Kemudian ada Sahih Fiqh Sunnah. Ini karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, yang kebanyakan isinya itu perbandingan mazhab, perbandingan pendapat mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini gitu. Dulu awal-awal saya menulis fikih, saya pakai kitab ini untuk perbandingan mazhab. Terus yang kelima, ini versi lebih lengkap lagi pembahasan fikih, terdiri dari 45 jilid, Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah. Maaf, ini satu lagi ya, Al-Mawsu' sebentar. Ini yang kelima, ini sekitar 5 jilid, Al-Mawsu' Al-Fiqhi Al-Muyassar karya Syekh Husain bin Auda Al-Awisyah. Terus yang keenam, Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, penerbit Kementerian Agama Kuwait yang langsung menerbitkan ini, ada 45 jilid. Ya, ada 45 jilid. Kalau yang nomor 6 ini sudah ada dalam versi PDF. Kalau terjemahan saya yakin belum ada. Terus kitab hadis. Nah, setelah fikih ada bisa pakai merujuk fikih mazhab Syafi'i atau fikih dari ulama belakangan yang menulis lebih sistematik, ya. Bisa memilih di antara dua metode itu. Terus ada kitab hadis. Kitab hadis bisa pelajari dari hadis Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi. Di YouTube Rumaiso TV ada 2 kajian tentang ini, saya bahas tuntas juga. Ada kajian untuk remaja, saya bahas sampai 50 hadis sampai Jami'ul Ulum wal Hikam. Tulisannya juga ada di rumaiso.com, 50 hadis itu. Terus bisa melihat juga pembahasan ini waktu daurah, tapi cuma bahas 42 hadis. Rencananya ke depan saya bahas hadis arba'in untuk anak-anak. Ya, kajian anak yang sore saya bahas hadis arba'in, 1 hari 1 hadis terus sampai 42 hadis. Kalau mereka sudah memiliki bukunya. Nah, penjelasan dari hadis arba'in An-Nawawiyah yang terdiri dari 42 hadis itu ada dalam Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Terus yang ketiga, Bulughul Maram. Ini berisi hadis tentang fikih, hadis muamalat, nanti sampai pada Kitabul Jami' tentang masalah adab dan akhlak. Ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa pakai syarahnya, ada Subulus Salam karya As-Sun'ani, ada Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Terus yang keempat ada Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, syarah terbaik itu dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bisa lihat video tentang kajian Umdatul Ahkam ada juga di Rumaiso TV.
Terus ada Al-Muntaqal Akhbar Majduddin Abul Barakat Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ini adalah kakek dari Ibnu Taimiyah. Kitab syarahnya yang kita kenal dengan nama Nail Autar karya Imam Asy-Syaukani. Ini waktu saya di Saudi saya bahas cuma bab awal saja dengan Syekh Shalal Fauzan. Terus yang keenam ada Kutubus Sab'ah. Ya, sab'ah berarti 7. Sahih Bukhari, Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad. 7. Terus ini kitab hadis ya. Ada kitab Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah. Nah, ini juga bisa jadikan rujukan. Namun di sini bukan tingkatan mungkin yang paling sebut pertama ini yang paling terkenal ya, Ar-Rahiqul Maktum. Paling terkenal, sudah banyak terjemahannya dari berbagai macam penerbit, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Juga ada Zadul Ma'ad sekitar 5 atau 6 jilid karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada juga yang ketiga Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Kalau Syama'il Muhammadiyah bisa cek di YouTube Rumah Iso TV. Terus yang berikutnya lagi kitab Tazkiyatun Nufus dan Adab. Nah, kalau memiliki ini bisa memiliki Riyadhus Shalihin. Ada kajian Ustaz Nuzul Zikri itu membahas Riyadhus Shalihin sudah sampai 400 pertemuan. Kalau di Rumah Iso TV ada penjelasannya juga namun bab per bab gitu. Saya kadang ambil dari bab awal, ada yang dari bab fadilah, ya keutamaan dan seterusnya. Ya, jadi saya sarankan Riyadhus Shalihin harus ada di tiap rumah. Miliki itu. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ada di berbagai penerbit banyak di situ. Cukup yang terjemahan bisa. Karena Imam Nawawi punya ciri khas judul bab itu menerangkan isi hadis. Itulah keunggulan ulama-ulama dulu kalau menulis buku itu mereka cuma dengan judul bab tanpa penjelasan banyak. Hadis di bawah itu yang nanti kita pahami dari judul bab ini. Nanti penjelasan yang ada bisa ada penjelasannya di bawah saya tulis. Ada syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, ada Nuzhatul Muttaqin karya Mustafa Al-Bugha. Ini saya nggak tahu ada terjemahannya enggak ya. Bahjatun Nadhirin karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali, kalau ini ada terjemahannya. Terus Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 4 jilid. Kemudian ini yang paling lengkap, Kunuz Riyadhus Shalihin, terlengkap menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin, ada 22 jilid. Kemudian ada lagi kitab akhlak ya, Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Banyak ustadz juga yang mengkaji kitab ini ya. Terus yang kedua, ini syarat terbaik dari Adabul Mufrad itu adalah syarah Sahih Adabul Mufrad karya Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah dan Rasul Barad syarah Al-Adabul Mufrad karya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi. Kalau yang Rasul Barad ini saya pernah kaji dengan Ustaz Aris Munanda. Kayaknya beliau selesaikan kitab ini sampai tuntas. Terus ada kitab amalan, ini kitab amalan ini berarti berisi amalan-amalan ya. Ada yang amalan setahun, ada amalan ini, amalan itu. Ada Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga ada Laskar karya Imam Nawawi. Terus ada kitab dosa besar karya Imam Az-Zahabi namanya Al-Kabair. Ini banyak kajiannya, ada Ustaz Khalid Basalam ada kajiannya itu dan ustaz-ustaz yang lain. Kitab sejarah para ulama juga ada yang paling lengkap itu Siyar A'lam Nubala. Di situ jelaskan masing-masing tokoh. Imam Syafi'i bagaimana ceritanya, Imam Ahmad bagaimana, Imam Abu Hanifah bagaimana, Imam ini bagaimana. Imam besar di situ diceritakan semuanya. Ini karya Imam Az-Zahabi. Nah, terus kitab bahasa Arab. Kitab bahasa Arab yaitu mempelajari nahwu dan shorab. Ya, urutannya ini kalau ini di sini urutan yang saya sebut ini ya. Ada dari dasar untuk nahwu shorab bisa pelajari buku-buku karya Ustaz Aceng Zakaria yang ini berurutan ya. Nanti yang nahwunya Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Saya sebentar lagi kaji. Tanggal 13 September dimulai. Namun saya sarankan untuk ikut kajian ini harus punya ilmu dasar percakapan bahasa Arab. Baru nanti masuk di dalam pelajarannya tanggal 13 September besok. Pelajarannya versi website. Kita akan selesaikan Al-Muyassar 1 jilid, kemudian Al-Kafi 1 jilid. Nah, ikuti pelajarannya. Bagi yang mau ikut, saya akan umumkan ada di medsos saya nanti. Bisa ikuti cara pendaftarannya. Mudah, nanti lewat Google Form, terus dapatkan NIS, lalu kemudian masuk ke website, sign up, kemudian ikuti langkah-langkahnya, isi data. Nah, nanti tinggal tunggu kelasnya ada. Kemudian yang kedua Al-Muqaddimah Al-Ajuramiyah
Muhammad bin Muhammad Ajurrama As-Sinhaji. Ini kita bahasa dasar juga. Namun thariqah ulama dulu tidak terlalu pakai poin-poin gitu ya. Kalau saya lebih sarankan kitab Al-Muyassar tadi karena sudah ada poin-poin penjelasan lebih sistematik. Tapi kalau mempelajari ini silahkan. Sayangnya saya belum menyelesaikan kitab ini. Mungkin suatu waktu saya buat rekaman kajian Al-Muqaddim Al-Juramiyah, karena dulu ada sanad pelajaran kitab ini juga yang saya miliki. Yang ketiga ada Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Ini ilmu sorofnya. Mukhtarat, kita sebut dengan kitab Mukhtarat karya Al-Ustadz Aunur Rafiq Gufron. Kemudian yang keempat itu ada Mulaqqas Qawaidul Lughatil Arabiyyah karya Fuad Ni'mah. Kalau yang ini pembahasan nahwu sorof sekaligus, kitab advance. Saya pernah kaji nahwunya sendiri, sorofnya sendiri, sudah tuntas waktu itu. Tapi sayangnya nggak ada rekaman berupa video. Nah, ini kitab-kitab yang bisa dimiliki, ya, kitab-kitab dasar. Ya, silakan miliki, terus belajar dari guru. Ada kitab tauhid, kitab akidah, ada kitab tafsir, ada fikih. Coba koleksi-koleksi dulu. Nanti kalau kita koleksi, punya ketertarikan, ada kajian itu ingin ikuti gitu. Ya, daripada nanti belum punya buku, belum ada kajian, ya sama sekali tidak kenal kitab-kitab ulama klasik tadi gitu. Saya lebih sarankan kitab ulama klasik yang dikaji. Ya, ini jadikan rujukan, bahkan jadikan koleksi bukunya. Cara belajar dari buku bagaimana? Paling bagus dengan guru. Namun kalau sudah punya kebiasaan membaca, terus punya ilmu dasar, saran saya ya banyak baca buku juga gitu. Cara baca bagaimana? Baca, berusaha luangkan waktu, satu hari punya target berapa, terus habis itu buat ringkasan dari tiap pertemuan, dari tiap yang dibaca. Ya, misalnya dia sekarang sudah baca satu hari ini ada 5 halaman, buat ringkasan tuh poin-poinnya apa, faedahnya sih, tuh buat. Jangan cuma baca saja gitu. Buku agama itu bukan buku komik ya. Buku agama itu bukan buku komik, bukan buku cerita gitu. Kalau buku komik, buku cerita, Anda sekali baca, 2 kali baca, selesai, kasih ke orang gitu. Kalau buku agama enggak. Saya enggak setuju kalau buku agama jadi buku lungsuran, artinya dikasih ke orang lain. Karena buku agama itu buku abadi kalau menurut saya gitu. Ya, saya baca sekarang, saya ingin baca lagi besok. Atau saya baca sekarang, memori saya teringat lagi, itu ada di pembahasan ini gitu. Jadi nggak bisa kasih ke orang lain gitu. Ya, makanya kalau pinjamkan pada orang lain juga sayang gitu loh. Beda dengan buku-buku cerita ya. Ada beberapa klub buku gitu ya. Mereka sarankan kalau ada buku sudah selesai baca kasih ke orang lain. Iya, itu buku cerita, buku dunia gitu ya. Kita hanya butuh sekali baca. Tapi ada buku yang kita nggak bisa baca cuma sekali saja gitu ya. Kita butuh baca berulang kali. Sudah baca, sudah hatam, ingin ulang lagi gitu. Maka saran saya koleksi buku-buku ini dulu. Cari di penerbit. Kalau memang belum bisa bahasa Arab, cari terjemahan. Kalau sudah bisa bahasa Arab, pelajari bahasa Arabnya. Koleksi kitab Arabnya gitu. Berusaha semangat untuk mengoleksi buku-buku bahasa Arab. Nanti akan rasakan sendiri bedanya deh. Makanya saya selalu sarankan siapa saja yang punya kemampuan belajar bahasa Arab deh. Jangan sia-siakan waktu. Kalau kita cuma kajian seperti ini saja tidak belajar bahasa Arab, kurang rasa gitu. Rasanya ada yang kurang. Seperti kita mungkin makan sesuatu, ada sesuatu yang kurang dari yang kita makan itu. Iya, lezat sudah ngaji, tapi ada lebih lezat lagi kalau sudah memahami bahasa aslinya. Gitu. Maka ayo kalau punya kemampuan belajar bahasa Arab, belajar dulu. Namun dari dasar ya, dari dasar jangan pernah bolos. Itu kunci belajar bahasa Arab itu semangat belajar dari dasar, dari nol. Ya, terus jangan pernah bolos. 1 kali bolos, siap-siap nangis di tengah jalan. Nah, itu kalau sudah pahami baik-baik, ya, insya Allah ilmu-ilmu berikutnya itu mudah sekali dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan belajari bagaimana ulama mengoleksi kitab-kitab mereka. Cara ulama mengoleksi kitab-kitab, cerita-cerita mereka bagaimana. Nah, kisahnya besok insya Allah. Baik, kami lanjutkan berikutnya untuk tanya jawab.
Baik, ini ada pertanyaan dulu dari Muhammad Eko Anang. Ustadz, sebagai pemula hendaknya kita belajar tentang apa dulu Ustadz? Tentang akidah dulu, iman dulu ya. Karena pernah dapat tulisan kalau orang-orang yang awal hijrah itu fokusnya di sunnah dan bid'ah saja. Iya, tapi kalau mau iringi antara akidah dan adab atau akhlak. Iringi barengan pelajari akidah dan akhlak. Nanti insya Allah akan seimbang, jadi tidak keras karakternya. Bagaimanakah kalau mempelajari kitab-kitab tafsir karya mufassir Indonesia? Saran saya kalau mufassir Indonesia perlu dicek lagi. Ya, lebih saya pilih mufassir dari luar. Karena kalau itu dari Arab, dengan bahasa Arab kitab aslinya, kita akan dapat ilmu lebih utuh. Ya, daripada dengan bahasa kita gitu. Saran saya pakai yang dari luar Indonesia lebih bagus. Apa nanti kedepannya Rumah Iso akan membuat kajian kitab bahasa Arab seperti Ushulul Tsalatsa, Qawaidul Arba' dan lain? Saya sudah bahas seperti ini sering ya, tapi dengan audiens yang tidak memahami bahasa Arab gitu, dengan bahasa Indonesia gitu ya. Artinya sudah sering saya kaji ini, salah satu usul sudah ada, Qawaidul Arba' sudah ada gitu. Silakan telusuri kalau mau. Ya, kalau mau belajar dengan saya dengan tentang ini, ya kitab Arabnya langsung, ya modalnya harus ada bahasa Arab juga gitu. Kalau tidak ada modal bahasa Arab, ya saya nggak mau. Saya tidak mau mengajarkan yang saya perlu pahamkan lagi. Makanya sekarang saya lagi berusaha pahamkan dulu bahasa Arab dari nol sampai nanti dapat di kitab Muyassar dan Al-Kafi. Nah, baru kemudian saya buka kelas seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, bisa yang resen langsung di Zoom, monggo. Raise hand terlebih dahulu, Ustaz. Iya, silakan yang resen dulu. Nah, ada Ummu Zahra, Umaisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya di luar tema Ustaz, afwan. Kalau nama kunyah itu harus anak cowok dulu Anak ya? pertama saja, Bu. Anak pertama. Oh, nggak mesti anak laki kan, saya bontot tuh. Boleh. Anak pertama, sunahnya anak pertama. Anak pertama saya cewek Ustaz. Apa? Gak apa-apa ya? Anak pertama saya cewek, Zahra itu. Iya. Zahra. Kalau ya? anak pertama Zahra, ya berarti Ummu Zahra. Oh, baik. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz. Kalau tayamum itu yang lebih dulu itu ngusap wajah atau tangan dulu ya Ustaz? Coba lihat di ayatnya ya. Nanti bisa lihat di Al-Maidah ayat 6. Baik. Nanti urutannya pakai yang di situ. Coba nanti bisa lihat di Al-Maidah ayat 6 halaman 108 kalau di mushaf. Setelah wudu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Berarti wajah dulu baru tangan. Baik. Baik Ustaz, lagi. Cukup Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, tuh. Coba matikan dulu suara itu. Ya. Ya, berikutnya lagi silakan. Di out aja. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, bagaimana mengatasi perasaan khawatir akan ujub dan ria apabila mendapat prestasi atau pemenang sehingga saat ujian atau bertanding tidak optimal karena terpikir perasaan tersebut? Ini dalam urusan apa ini? Dalam sekolah Ustaz atau kuliah? Ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ilmu dunia. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ustaz. Ya, kalau biar ilmu termotivasi. Yang penting tidak sombong dengan itu gitu. Sombong itu kan nanti rendahkan orang lain, efeknya kan rendahkan orang lain gitu. Kemudian Ustaz, kalau misal kita sebagai pembicara atau pemateri
Jadi boleh atau tidak kita menuliskan prestasi dan penghargaan kita karena tadi dikhawatirkan ujub atau riya? Tidak, selama menulis karena kepentingan CV boleh. Oh, asal benar dan tidak sombong tadi ya Ustaz? Iya. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi. Selanjutnya ada Mufti Al-Fakir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, ini dua tema. Suaranya agak kecil Bu, bisa diperjelas biar saya tidak bertanya ulang. Oh iya, Afwan Ustaz, ini di luar tema. Iya. Ustaz, tolong beri saya nasihat agar saya bisa melapangkan hati dan sabar untuk menerima keinginan suami untuk melakukan poligami. Suami saya termasuk orang yang berkarakter keras, anti berdiskusi. Jadi kalau misalnya dalam pikiran suami saya, apapun yang dia putuskan, yang dia lakukan itu sudah pasti berdasarkan pertimbangan ilmu. Selama 12 tahun menikah, saya berusaha selalu taat apapun yang berkata suami, selama nggak melanggar syariat. Kebutuhan saya alhamdulillah dipenuhi, makan, pakaian, tempat tinggal. Tapi itu sebatas kebutuhan pokok. Saya tidak pernah diberikan uang pegangan sebagaimana wanita-wanita yang lain memberikan sesuatu yang mungkin mereka inginkan di luar hal pokok. Padahal suami saya mampu. Bahkan salah satu alasannya untuk berpoligami pun karena dia merasa mampu secara ilmu dan finansial. Selama ini waktunya habis untuk bekerja, mencari nafkah, kuliah, dan bahkan kalau sudah di rumah lebih banyak waktu untuk megang HP. Kalau saya minta waktu luang untuk duduk dan bermain dengan anak, maka selalu beralasan capek, sibuk, atau tidak bisa melakukan hal seperti itu karena dia tidak seperti itu. Jadi anak saya harus menerima apa adanya dia. Kalau saya minta ikut kajian tentang rumah tangga atau parenting, maka alasannya apa yang disampaikan itu belum tentu cocok untuk semua orang. Dia merasa apapun yang dia putuskan sudah berdasarkan ilmu. Kalau saya mengutarakan unek-unek saya sebagai istri dan menyampaikan bahwa kewajiban terbesar sebagai suami dan seorang ayah yang utama adalah mendidik, menjaga kami dari api neraka, maka suami akan selalu menyampaikan bahwa itu urusan akhirat. Zolimnya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Manajemen waktu suami saya, emosi suami saya itu masih kurang tertata, baik ibadah maupun muamalah kepada kami sebagai keluarga maupun kepada masyarakat. Kalau diingatkan dan diberikan masukan yang tidak sesuai dengan keinginannya, pasti langsung marah dan akan mencemooh saya. Tidak jarang saya selalu mulai minta maaf walaupun saya tahu suami saya keliru. Tapi sekarang ketika suami berkeinginan untuk poligami, hati saya terasa sakit dan sempit, Ustaz. Saya merasa kecewa, kadang saya ingin menyerah dalam rumah tangga. Bahkan tidak jarang ingin bunuh diri, tapi saya takut dosa. Dan saya berpikir bagaimana dengan anak saya kelak, karena selama ini anak saya banyak menghabiskan waktu hanya dengan saya. Tolong kasih saya nasihat, Ustaz. Saya benar-benar butuh, saya sudah menyerahkan semua kepada Allah. Saya tahu saya maupun suami saya milik Allah, tapi tetap saya butuh nasihat dari orang yang berilmu. Terima kasih. Afwan sebelumnya Ustaz karena terlalu panjang. Suami pada ngaji nggak Bu? Atau sebelum nikah sudah kebiasaan ngaji? Ya Ustaz, kami atau... sama-sama sudah ngaji Ustaz. Sebelum menikah sama-sama sudah mengaji. Bahkan suami saat ini sedang kuliah, melanjutkan kuliah. Kuliah apa Bu? Di PIA di Jakarta Ustaz. Yes, mungkin... Или я, блядь, сейчас в администрацию, блядь, напишу, чтобы тебя выкинули вообще. Навсегда с этого смотрикома ебаной. Coba di out dulu itu, report itu, remove. Gangguan kayaknya dia. Baik, maaf, saya yang tadi terganggu. Lanjut kuliah agama atau kuliah umum? Atau bahasa? Dari awal agama. Pertama sebelum menikah, waktu kami awal menikah itu sedang kuliah juga, kuliah dari kerjasama dengan Qatar, lalu lanjut lagi kuliah agama juga,
yang insya Allah bermanhaj salaf, yang isinya semua dokter-dokter dari Madinah, lalu sekarang kuliah lagi di Libya. Seharusnya sudah paham semuanya itu, Bu. Mungkin cuma diingatkan saja tentang pembagian waktu aja yang Ibu tadi komentari. Waktu untuk keluarga bagi suami itu kurang gitu. Harusnya ada. Saya sampaikan, Ustadz. Harusnya ada itu. Coba baca nanti. Saya nggak tahu cocok atau enggak gitu dengan tulisan saya. Kalau memang cocok mau menghargai tulisan, bisa sampaikan tulisan saya ada di ruqayyah.com. Ada beberapa tulisan tentang ayah idaman saya tulis. Bahkan saya mau nulis ini lebih sempurna lagi gitu. Tentang gimana sikap ayah, gimana ayah jangan tinggalkan keluarga, ayah jangan cuma sibuk dengan kerja, ayah jangan cuma sibuk ngumpul-ngumpul dengan teman gitu. Sebenarnya dengan bahasa seperti ini mudah banget gitu. Saya dapat ilmu seperti ini dari kacau di Afwan Ustadz, sudah di out. Iya, di off kan dulu, gak ada yang masuk dulu, sudah ya. Baiknya yang tulisan tadi itu coba sampaikan. Nanti baca di ruqayyah.com, ada ayah idaman di situ ya temanya. Sudah, Ustadz. Setiap apa yang saya sampaikan itu nggak pernah dibaca. Kalau saya sampaikan apa tadi sudah dibaca, video yang sudah saya kirim, atau apakah artikel tadi sudah dibaca? Nggak sempat. Kayaknya banyak kesibukan yang lain selain itu ya, Bu ya. Punya usaha atau bisnis gitu. Halo? Iya, Ustadz, bahkan suami saya. Iya, Ustadz. Iya, Ustadz. Halo, Ustadz. Iya. Iya, Ustadz, suami saya punya usaha. Dan salah satu alasannya untuk melakukan poligami karena merasa fitnah besar ketika Safar melakukan usaha. Saya sudah menawarkan diri. Saya bisa ikut, saya bisa menemani Safar. Tapi suami saya bersikeras enggak. Ya, coba nanti masalahnya itu cuma masalah komunikasi saja. Terus kalau memang dia siap untuk poligami, ya ibu juga harus siap-siap untuk menerima. Tapi ya tetap lihat keadaan, dia bisa memperhatikan keluarga dengan baik ataukah tidak. Jangan ketika memilih poligami malah menghancurkan yang sudah ada gitu. Itu saja sih nasihat saya. Dan tolong perhatikan dengan keluarga gitu. Waktu dikurangi di luar, ada waktu dengan keluarga. Bahkan ini bukan metode Islam saja ya. Ini orang-orang kafir pun ajarkan kayak gitu. Dimanapun mereka selalu ajarkan kalau waktu untuk keluarga itu spesial banget. Saya ada baca buku manajemen waktu itu, dia sebutkan di situ waktu dengan keluarga itu spesial banget. Orang-orang itu dikatakan dia bahagia ketika dia itu bisa luangkan waktu untuk keluarga. Nah, ini ajaran Nabi sebenarnya. Pernah Nabi SAW kasih waktu pada Aisyah untuk sekadar lihat Arab Badui lagi main-main di masjid. Ya, nari-nari perang itu di masjid. Nabi biarkan. Kalau Nabi kesibukannya cuma dengan umat saja, sudah sibuk aja dengan umat gitu. Ya. Jadi waktunya saja yang kurang, Bu, dibagi. Kalau pintar manajemen waktu, insya Allah masalah-masalah tadi ibu juga tidak khawatir. Ya sampaikan aja waktu untuk keluarga aja, dimohon-mohon untuk dibagi dengan benar. Orang kafir aja tahu kayak begitu gitu, apalagi orang muslim ya. Orang kafir saja sudah paham. Cukup ya, Bu? Ya Ustaz, syukur. Ya, sampaikan salam untuk suami insyaallah. Allah barik fiik. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.